Tu dimasuk orang kantang, dimasuk orang daging. Kalau ikan ke digulai orang, dimasuk orang ikan. Iya kan? Lah masak gulai tu ko. Bertanya tetangga di sebelah, ni apa ni gulai ni? Ayam je. Lain tersabui kerambia tadi. Nan marasai saja dari arenya. Nan dapat nama ayam, tak pernah membantah sampai kini. Senang kadibue mangkolama arus satu kerambia. Leka jadi onde-onde tapaso kerambia di seraan itu. Kena tak lamanya. Katan harus pakai kerambia. Nyo marasai namo ndak dapat tapi nyo ndak mengeluh. Itu nang kena tiru. Jangan seketik mengalu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala aidan fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sadaqallahul azim. Dan kita muliakan Bapak Ketua Pantai Cermin Sakato Kabupaten Solo. Sepakat Sakato sama saja. Ada beda. Yang dimuliakan Bapak Ketua atau Bapak Pengurus Masjid Fatahillah Pasar Tanah Abang. Beliau Bapak Yasril Umar, SEMM, SMP di Jakarta, SMA di Jakarta, kuliah di Padang, tinggal di Jakarta balik. Kata beliau lah nan ke 121 orang mengecean, ambo mirip je beliau. Cuma kalau badan kadang beliau lain. Ya kan? Maka tadi adonan sasik
Ketika ambo di atas, beliau di bawah lah tiba buya. Alah tu aja. Jadi rancak lo awak mirip ke. Ya kan? Lah 121 kali dalam hari nan 3 bulan sampai bulan ko orang mengecean beliau mirip jambo. Cuma kalau umur jauh tuanya ambo. Ambo lah 71 tahun. Pak Yusril baru. 56 baru. Bisa yo bini je lain. Ya kan? Ini bapak. Kalau bantu ambo ko indak lelah layu 71. Jangan lah kandu, gigi lah gugu, salemo lah tasumbu, makan lah bubu, sabantale pintu. Ibu tolong mendoakan doa. Beliaulah koordinator wirid, ya kan? Kalau dahulu Jakarta, Bogor saja, Bekasi. Untuk periode kini sampai ke Garut, Bandung. Alhamdulillah periode kini batamu ambo jo orang Surian nan tinggal di Jakarta. Jadi ambo ke kampung bapak ibu tu ndak bisa dihitung jo jari le mengaji. Sampai kate ke Solo Selatan, Sangir, Bidar Alam, ya kan? Kemudian ala itu kapal beri sawit kate wajau sampai kate. Ya, kalau Surian itulah lebih agak 10 kali. Baik kesenan. Ternyata orang Surian ko suko lo merantau. Mungkin ada nan sagadang anak-anak ambo ko ibu-ibu muda ni ada yang lahirnya di sini mungkin. Ya kan? Ndak jaleh dinyo Solo tu. Orang Solo mambiak cangkeh bagalui kilo jo timbangan ari elok bulan di atas malam kini mukasui kita sampaikan. Mukasui awak ambo yakin bapak ibu lah lamo mandanga mungkinlah setahun mencalik diape wajah ambo. Nah, jadi rasulnya lah rasul akrab saja. Tu tadanga ustaz nandiape ko datang mengunjungi. Ya kan? Mangko banyak lah ibu-ibu ke datang kamari jo apa-apa. Seindak-indaknya mencari ustaz dari dakik saya. Ko indakna ke didangang kajinya Ya kan? Akalah nampak ustaz tu dari dakik. Tapi ambo yakin ndak ada ibu apa nambah niat itu tu. Sengaja saya datang ke gedung yang megah ini ya Allah. Malah semenjak maghrib tadi kami sudah datang di sini salat berjamaah karena rindu bertemu dengan Ustaz Ristawardi. Dari Buki inyolah turun, dari lurah jalan mendaki, jauh tiba dakik lah datang. Sajak tanggal 3 ambo berangkat dari Padang, beginilah tanggal 3 balik. Lah 10 hari Padang ambo tinggal. Muju ibu ndak ada le ko ndak tu lah berangnya ko babi ni udah dengko di Jakarta. Lamo mana pulang. Jadi viral ko saja ibu ndak ada. Ya kan? Kalau ada ibu tu ibu-ibu lo artinya. Kadibao inyo tensinya tinggi tu semasa itu. Kemudian nyo aco apa? Darah tinggi ya, sakit kudu agak. Tu terakhir beliau sakit asam lambung. Terakhir mana beliau dijemput oleh Allah. Lawarala monyo lah 3 tahun 3 bulan. Kalau menurut ketua lah patut nak diganti tu. Jadi judul kaji awak malam kini, bersabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat. Ayatnya sesuai nak dibaca tadi.
Tapi kaum muslim bamulaina sejak dia teh. Kalau itu sejak dia teh dimulai, itu untuk orang takziah sebenarnya. Kalau ada kematian. Nah, jadi dimulai hendaknya tadi diwalana beluan nakum, itu saja. Ya kan? Tapi tidak ba'ajo. Itu semuanya ayat Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi terlaksananya wirid safari saya di Jakarta sekitarnya ini. Pertama, ya kan? Ini kaum muslimin berkat sebuah travel umrah. Orangnya juga orang Kabupaten Nagam, namanya Jeffrey. Sekarang pergi ke Mekah membawa jamaah. Di kalau ambo lain tak meninggal, nanti bulu 10 Desember ambo pai. Salah satunya, ya kan? Jadi nama travelnya Bonita Alekasu itu. Ada Alekasu ibu Bonita. Itu nama travelnya. Jadi insya Allah kabarangke nanti Pak tanggal 10 Desember periode nang kedua bulan lain. Ya kan? Kalau ada jamaah orang Surian Pantai Cermin sepakat ingin bergabung dengan wanita tanggal 10 Desember itu, kantornya ibu-ibu dan bapak-bapak tidak jauh dari Pasar Tanah Abang no. Di Jalan Kebon Kacang nomor 8. Ya. 8 nomor 8. Ya kan? Jadi segeralah mendaftar ke sana kalau ada yang berniat. Nah, jadi Pak Yasril Umar dan Bonita ini bekerja sama untuk memenuhi kehendak jamaah ketika saya ada di Jakarta ini. Mudah-mudahan tidak mati yang mau melaki wirid sudah. Lah balik dari umrah nanti kok mati lalai. Amin. Jangan dia amin aloh. Lai sehat saya ibu-ibu bapak. Ba'a mangko tadi beliau apa namanya MC protokol menyuruh kita duduk ke muka. Lai tahu ibu sebabnya? Nah, ada bisikan iblis 3 kawak nan menengah kaji ko. Tatap awak digaduh iblis. Tu mangkona tadi beliau MC menyuruh awak duduk ke depan. Nah, apa bisikan iblis sedang awak menengah kaji ko? Pertama, kalaulah mulai ustaz tu mengaji beko, cari tampai basanda nanggak taguk. Ya kan? Tu kata iblis. Lah. Kalau baiko tu basanda taguk tu boleh mudah mato tak kalau. Nang kedua bisikan iblis ketika menengah kaji ko, kalau ndak amu sedang basanda mato lalu, cari suuk kida kawan untuk mau taj. Ustaz tu mengecek, awak mengecek lo di belakang. Nan ketiga, kalau panjanglah kaji ustaz tu, cari pintu sampai lari keluar. Itulah nan duduk dekat pintu tu. Ya kan? Mudah-mudahan tak keluar. Nama nan parokok kecik iblis duduk di luar. Sebab kalau di dalam kau berputar-putar soknya. Kaum muslimin para jemaah tu nang polai nang kampe lai nang kelima. Bu. Pak. Kalai sehat. Alhamdulillah. Pijan picayo mana? Orang sakit lama dinyatakan oleh dokter sudah stadium 4 dan dokter itu juga menyampaikan sebenarnya tidak boleh ini. Pak, iko kalau ceko penyakit apa? Paliang-paliang angok apa sampai bulan lagi. Tu katanya. Kironya orang tu sehat balik. Bininya nak mati. Lah sampai dah bininya tu sampai bulan nyawa bini lihat. Nah,
Kecik dokter mati. Kiranya nyo babini. Ado kita nan sehat wal afiat go mendadak meninggal. Bisa ndak? Nah, contoh. Lah sudah awak mengaji biko. Tulah bararak kita pulang ke rumah awak balik. Ya kan? Kemudian tiba di rumah paniang. Nyuantan dia anak ke puskesmas terdekat. Kiranya meninggal. Maka pagi besok ketua maumuman di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang jamaah kita Pantai Cermin Sepakat. Sesudah mendengarkan tausiah pengajian di gedung yang kita tentukan, tiba di rumah beliau panyeng. Ternyata lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, anguk babalik kenan punyo, dibawa ke puskesmas biar bisa tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah dibujurkan di rumah duka, sudah salat subuh. Bagi jamaah Pantai Cermin Sepakat yang berkesempatan, mari kita datang melayat ke rumah duka. Tu awak bos adanya, siapa meninggal dah, siapa meninggal ni. Tu nambah sanda di dinding menengah kaji tu. Ibu-ibu nambah sanda jangan takui lah, tu contoh. Itu contoh. Jadi bisa saja kita sehat jangan takui lah sanda bu, taruh itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa kita disuruh bersyukur ketika mendapat, bersabar ketika diuji? Karena kita manusia biasa. Kalau kita bandingkan dengan Nabi Ayub bersyukur juga dapat musibah. Memang tak ketaluk dah awak. Tak ada beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Kalau dia dapat musibah, tetap dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ditanya orang, ya Rasulullah, engkau kan dapat musibah, kenapa baca alhamdulillah? Musibah itu tidak ada kaitannya dengan Allah. Apapun yang datang kepada hidup kita ini, Allah tetap kita puji. Tak boleh Allah kita upik. Contoh, galih awak cin dua, tapi hari paujan saya taruh. Musibah tak? Musibah tak? Musibah. Galih cin dua. Dia roan hari panen, kiranya hari hujan saya. Nah, itu musibah. Maka kaum muslimin, Nabi Ayub bagaimana beliau dapat musibah? Nabi Ayub tu kaya pak. Kutiko inyo menggalihnya sama je pak di rantau ko banyak menggalih Nabi Ayub tu. Galihnya buah kurma. Itunya tanam saja dari rumah. Batang kormanya gadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari daun keluar bunga. Bungonya cebintang timur. Bunga jatuh putih keluar. Dari muda sampai lemasak, bagalui kilo je timbangan, arago tatakuk dinan maha. Tu inyo setiok bakabun. Kemudian inyo langsung menjual. Orang membali belanjo ke inyo tu banyak. Dan beliau berjualan tidak pernah mengicu orang membeli. Nah, itu jelek. Kalau galih awak nak terjual, ya kan? Itu jadi salahan saya awak dapat musibah. Ada ndak awak selama kau mengicu orang? Di Padang pak, ndak di Jakarta kau ada orang mengalih tu hanya mengalih kain. Kebanyak di bawah Padang teter tu. Masuklah pak, calilah, tambahlah, kembali. Nyuagoan tu dia go dah onde alun sampai pokok le tu do pak. Itu ndak perlu ke orang membeli di tarangan itu pak. Ndak balabo alun
Dijual, tak perlu diorang beli pokok hak tu dah. Nan pembali itu inyo mago, kecuali kalau di swalayan-swalayan yang aragonya lah ditetapkan. Ya kan? Kemudian untuk ibu-ibu itu pula, kalau kamanuka di pasar sayur kan nampak lo dah orang menjual sayur tu, ya kan? Inyo hendak banyak pitih gitu doh, ada sayurnya pacik ke 10 akabek, anan itu jangan diago. Ya kan? 5,000 sekabek bali saya. Tu ganti membantu awak. Di swalayan dia mago. Ndak bara tarifnya kecil dia ambil saja. Atu kalau ibu-ibu belanja. Sebab ambo acok mahiriangan ibu menukar kutikonyo idui. Sebabnya ndak boleh menjenjang-jenjang tu di dokter tu. Ambo nan tukang jenjang. Bawang kan dari alam panjang banyak tu. Nyo cari sebalik lu nama yang paling murah. Itu induk-induk aku menukar. Kecik ambo jandi aku jo lain. Ndak kabara nak selisih walinya tu doh. Udah kalai dapat pitih. Dima udah dapat pitih kecik. Ambo kan ustad. Ustad tu lain tahu artinya. Indah. Ustad tu untuang sayui tapi dapat je. Ya kan? Itulah ustad. Ya kan? Kalau guru ndak ustad dah ustaz. Pakai ra. Ustaz. Malah di kampung ambo di Baso pak nak ada orang nyebut ustaz tu dah. Sutai. Allah jadi sutai lagi ni aja. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah, jadi kata Rasulullah, kalau alun baruntuang awak lejan dijual saya. Ndak perlu dikecian pokok awak alun sampai ujungnya saya seketik dan motonya. Ndak perlu itu diuren. Di sini kadang-kadang orang mengecoh pembeli. Nyala baruntuang sebenarnya kecilnya pokok alun sampai. Kalau ada apa menggalih mode itu caranya salah moko, jangan dibuat je supaya itu lain. Allah nyotagahan orang melanjo, nya melanjo lagi lain ngicu saja. Anda pai seorang melanjo ke sana. Tu nang kedua manusia ko yo cu itu pak. Kutiko dapet labo takulai, lipik takulai, orang banyak melanjo, nya ndak ada ngicik-ngicik tu. Tapi kalau ndak terjual galih lai, baru ngicik. Sama aja di Kuantan Singingi tu Ambo jolong mengaji ke sinan, sawit ko turun naragonya 900 sekilo. Heboh. Kami merasai nak ini si kau Ustaz, pupuk maha, racun maha, arago sawit tu turun. Akhirnya orang mengalih tanah abang ko cuy tu lo. Jolong sambo tadi lah nyo kecian. Ko mengalih susah gini Ustaz. Tolong suruh jamaah ko sabar, ko orang mengalih banyak. Kutiko beruntuan dulu bangun ndak pakai kecik gitu. Ya kan? Atau di zakat ni ustaz nak pensiun kau bagai. Anda terjual galih gini yang ngecek lah. Ini apa-apa. Jadi karena salah dosa awak. Ada tak kira-kira awak dosa? Itu. Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Kadang-kadang dipotong kepala galih orang. Awak dapat. Orang tak. Ada orang menggalih lado kirim ke Jakarta. Kau dulu pak. Apa rangenya dia pak? Orangnya tak disabuin siapa namanya dah. Supaya jangan didahuluinya di orang. Boleh barangnya masuk siko. Ya kan? Nyogi polisi piti lo. Tolong ambil oto orang tu aja. Ya kan? Banyak polisi nyogi piti. Hanya ambil di polisi. Ketika orang polisi ambil oto orang tu. Inyo dahulu inyo membongkar dulu ikut di pasar sayur di Tanah Abang. Atau galihnya laku dulu. Ya kan? Tak lama serupa itu dapat sakit gula. Ya kan? Putus tangan, putus kaki. Akhirnya putus hangok. Ya kan? Awak lah mati, bini kau lah kawin je pacar lamanya. Awak itu sendiri kubur, dosa banyak. Bapak-bapak. Jadi karajo kalau salah
Tunyo lagi kita peringatan dari Allah, bukan azab tu, tapi peringatan. Ya kan? Nah, ini. Jadi bapak-bapak biasa itu. Kami ustaz kau itu yo Pak, nyuji je dia Allah. Bab itu. Kadang-kadang bapak-bapak para jemaah macam-macam lah ujian kau. Nah, ada pergi kami pengaji tu hanya lagi amplop kosong orang. Di kecil lupanya ndak ada kayaknya antan sudah tu dah. Awak tu sagal lo menelpon. Ini bapak-bapak. Atau je. Ini bapak-bapak. Jadi awak kau diuji satu. Tak ada ndaknya. Ya kan? Ibu-ibu bisa diuji, suami awak kau ramah, penyantun jo awak, kama kapai awak nyo cium, tapi diam-diam kironya nyala bawini je lah. Di rumah ndak ada perubahan kawan. Iya kan? Atau ujian. Ujian. Kenapa suami saya, apa yang kurang dalam diri saya ini? Kenapa dia beristri lagi? Iya kan? Maka itu kita harus sabar. Bahasa bawa kalau suami babini jelek Ustaz. Harus. Bab itu. Bakurang baban awak. Dan biasa awak saya pelosok seorang. Akinilah do untuk nyo pergantian. Akan syukur awak tu. Dak awak senang payah menyasah bajunya ke tanah tu. Ya kan? Ni galak apa-apa kau. Galak. Ya kan? Jadi musibah ini akan macam-macam. Ya kan? Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang, inai ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku duang. Ndak dapik serempang padi, batuang dibalah kaparaku, ndak dapik bakanda ati, kanda Allah nan balaku. Tunang kedua, apakah ada kita berzakat? Itu ditanya aja diri awak, lihat tu Pak, dievaluasi. Lai dia tonggaleh ko dari tahun ke tahun. Lai di keluaran hak fakir miskin. Kalau sadonya mengicu hendak ada awak, menzalimi orang hendak ada awak, tapi zakat ada dibayar. Namun kita kini dapat ujian di Allah, hendak ada orang belanjo. Itu murni musibah. Untuk mauji keimanan awak. Sama juga anak sekolah apa? Anak sekolah tu kalau tidak ada ujian banyak naik kelas. Ya kan? Jadi kalau kita sabar diuji oleh Allah seperti bapak pedagang di pasar Tanah Abang ini sekarang, itu adalah untuk naik kelas iman kita. Ya kan? Tadi saya sudah memulai dengan Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu ibu, beliau nabi, tentu saja taat. Beliau kaya dan pemurah. Datanglah iblis kepada Allah. Ya Allah, Ayub ini makanya taat kepada engkau. Dek ndak ada nang kurang denyo ya Allah. Cie dikana dua jadi. Ampe takako limo sudah. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi. Inyo kayo anaknya rancak-rancak padusi. Itu sebabnya tidak ada yang dia pikirkan. Tapi kalau dia jatuh miskin, ya Allah, dia akan durhaka kepada engkau. Kata Allah tidak. Kalau tidak boleh, tidak kami dapat izin maniayo si Ayub go ke iblis. Silakan ke Allah. Kamu tidak akan mampu itu karena dia nabi. Iblis kok kareh jawatinya Pak. Nyorusak arato Nabi Ayub ke sadonya. Ya kan? Kemudian gudang haratonya dibakar. Pohon-pohon di kebunnya ditumbangkan oleh angin. Permintaan iblis kepada Allah. Ya kan? Tapi Nabi Ayub semakin rajin meramaikan masjid. Datang iblis, Ayub, untuk aja menyembah Allah lain. Engkaulah rugi. Gudang haratolah tabakar. Kabunlah rusak. Apa kata Nabi Ayub? Harta itu titipan. Nan magi Allah, nan ambil balik Allah. Tidak ada urusan ambo. Kutiko rato ko banyak, lalai ambo kamu saji. Tidak bara wakatu kamu saji. Kini warato ko lah habis, ambo rajin kamu saji lain.
Habis itu jawab Nabi Ayub, taparangah si iblis. Bagi ci Allah, yo ya Allah, tak taluk dan bodoh. Tapi ada cik lah ya Allah, anaknya rancak-rancak beranam padusi. Alun dapat jodoh lah gadis-gadis ketik. Boleh anda ambo mohon ya Allah, sakian anaknya tu karena nama-namanya matian kecil iblis. Ya kamu tak percaya ini, tapi biarlah. Kalau kamu melihat nanti kamu akan kecewa. Meninggallah anak Nabi Ayub tu karena nama-namanya bu. Anak tu rancak-rancak. Tak ada orang Surian serancak anak Nabi Ayub tu. Tu ibu dan bapa. You rancak. Ba'a rancaknya Ustaz, hidungnya coda suntungga, pipinya pauh dilayang, dagunya labah tagantuang, bibi tipi hasam sauleh, bulu mato samui beririang, gigi putih cobintang timur, abuaknya panjang mayang taurai, tumiknya cotalua buruang, batihnya coparui padi, pajalanan siganyu luluh, padopai surui nalabiah, alu tataruang patah tigo, samui tapi ja indak mati. Itu kriteria gadis rancak di Minang. Kalau itu kriterianya Pak, harus serupa itu ke dicari bini. Ndak kawa bini ya Pak sampai mati dah. Ya. Ndak kadapek nan semperono tu dah. Ambo pernah ambo tanya je orang rumah dulu, ba mengkolai namuh jodah. Lain gagah udah nampak lain. Cuma hidung udah agak gadang je. Aduh saya ceceknya Pak. Kau. Aduh. Iya kan? Meninggal anak beliau itu semua Pak. Nabi Ayub semakin taat beribadah. Datang iblis balik. Ayub, untuk apa beribadah? Lelah berang Allah ke engkau. Arato abi anak mati. Apa kata Nabi Ayub? Anak tu titipan Allah. Allah yang mentakdirkan dia lahir dan Allah yang mematikannya sekarang. Itu tidak ada urusan saya. Kata Nabi Ayub. Ya kan? Balik kanan selalu iblis balik. Bagi Allah. Gagal ambo ya Allah. Tapi ambo ingin maulang balik. Boleh ya Allah? Boleh ke Allah? Tolong sakian Ayub tu ya Allah. Jolongnya kata-kata si Nabi Ayub tu baraya serupa kata kundul. Busuk tiba ule. Bau lek badan leo sadonya Pak. Bara lamonyo 7 balik tahun. Iya kan? Kanak-kanak tu Pak, Nabi Ayub berasa ki 7 balik tahun tak ada minta sehat, nyo curhat saja. Ya Allah, engkau tahu aku sakit ya Allah. Sakit ni yang mendatangkan engkau. Tapi ulat telah menggerogoti tubuh saya semua. Saya mohon ya Allah, jangan sampai lidah saya dan hati saya dimakan ulat. Kalau hati dan lidah saya dimakan ulat, bagaimana saya zikir lagi ya Allah? Ambo nak minta sehat do ya Allah, tapi jangan sampai lidah jawati ambo dimakan ulat. Allah kita nan separah tu sakit. Alu lepak. Ayo ndak makan diulik do lidah beliau, jawati beliau. Tetap zikir. Allah berakhir musibah sinan tarambau di impi janjang. Ya kan? Adi asyang ke dalam rimbo Pak, takui orang penyakit kau menular di laporan orang karajo. Ayub kau bisa menular penyakitnya karajo, campaknya ke dalam rimbo. Adi campaklah ke dalam rimbo. Ya kan? Kutiko di dalam rimbo tu datang istrinya. Istrinya berampe mah nan batigo. Datang batigo. Bang, iyo. Ko ayam abang dak batalu aku dole. Abang lah sakit-sakit nak talok mencari. Kami butuh balanjo. Cara yang salah kami bang. Nan kato bininya batigo orang. Alhamdulillah. Jadi Nabi Ayub tak pernah kena musibah tu baca innalillah. Tapi yang dia baca alhamdulillah. Kok kini kan heran orang tu. Misalnya mati suami awak, dia meninggal suami ibu, alhamdulillah.
Kalau payah begini. Sebenarnya tidak salah. Allah itu tetap dipuji apa yang terjadi. Itulah letaknya sabar. Ya kan? Alhamdulillah. Sebenarnya ambo ingin mencarian kalian. Tapi alasannya kurang tapik. Tapi kalian meminta gini muju ambo. Alhamdulillah. Ambo talak kalian ketiganya. Baiklah sampai dah balaki yo dia je Nabi Ayub. Kalian mudo baru rancak yo kacang bajunjuang. Kalau bajunjuang kacang buahnya teratur. Jadi bang, ya kan? Lalu cara yang ketiganya. Ada istrinya nan setia pak, namanya Rahmah. Itulah nama merawat Nabi Ayub di dalam hutan malamarnya kerajo ke pabrik roti. 2 kali gajian nyonya PHK lo dorang. Tahu orang basuh istri ko istri Ayub nan dikada takut orang penyakit menular. Nyo PHK tanpa pesangon. Kemudian abuaknya panjang dak ada pembeli bareh lai. Nyo karek rambut itu nyo jual. Rupa orang perusi ko sajak dulu pak. Suku menyampa rambut ko jual abuak lain. Tu mengko sagadang ban serap sanggunya. Nah ini bapak ini. Nyore sek di ibu sangguai sekali. Nan muka sui ambo sabantu ban serap tu kan ada dulu orang baju kabaya pendek tu kain-kain panjang rambut basasa atau ada rambut palsu di belakang. Kini dah ada oleh perusilah menutup rambut saja. Iya kan? Lain tak kena dulu menceliak buktin kama pai jo Pak Soeharto. Itu nan sanggu segadang ban serap tu. Baju-baju kebaya pendek kain panjang babiron tu di bawahnya sampai tu sepatu tinggi tumi, itu jalan. Kini nak ada lah ibu-ibu sudah terpuji ni. Sudah memakai jilbab, ya kan? Sudah memakai hijab. Cuma ada je nan rela tapi tidak suka. Tu dah do ndak tertutui. Jilbab siko je pakai beana. Dah do segadang kerambi mesingko je. Ya kan? Itu salah. Jadi jilbab itu menutup dada. Besok tukar jilbab lagi. Menutup dada, menutup pinggul. Itu nanti namanya jilbab. Ya kan? Kok kebanyakan ibu pakai kok mau tapi tidak rela. Ya kan? Ini. Jadi kita ubah lagi. Lah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah. Lah, dek sabarnya Nabi Ayub tu bu. Kemudian lai talok mangkek kaki kata Ayub kata Allah lai. Angkek seketik kaki. Letak ke bawah balik kata Allah. Nyo letak ke tanah kakinya tu keluar mata air pak. Lebih hiknis dari air aqua ini. Ya kan? Disuruh dia Allah mandi je itu. Sebelumnya iblis lah datang. Ayub, lama rasa engkau sakit, engkau sembah je Allah tu lagi. Kece Ayub, engkau lupa sadonya nan menyebabkan nambo coiko ko kan engkau memohon ke Allah. Pertama engkau rusak aratu ambo. Nan kedua engkau minta ke Allah mematikan anak ambo. Nan ketiga ambo engkau minta ambo sakit. Sudah tu engkau bisian ke istri ambo minta cerai. Nama ngarajun itu engkau iblis. Engkau tidak akan berhasil. Saya ini Nabi, kata Nabi Ayub. Itu tidak ada iblis berbalik-balik. Sudah tu lepas. Kalau Ayub nang kini nyuiri antaru iblis ke apa? Tidak apa balik-balik. Hanya suruh mandi dia Allah. Sudah mandi. Diminum. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifauka. Pucuk kawa, pucuk sempelo,
masuk nan tawa, keluar nan biso. Itu ndak doa Nabi Ayub, tu Tuan Bos menambah ni mas. Iko salah lo iko. Nyo minum dek Nabi Ayub, jatuh-jatuh seulik tu cik-cik pak. Ya kan? Sepakan sudah itu licin kulit beliau balik. Lebih indah dari kulit ibu pakai hand body. Lebih halus mukanya daripada ibu nan afon tu. Kan pakai alih lo dulu jangan lambok. Atau balataan nama kabui kau. Tak begitu. Dia mau Ustaz tahu bini dan jeli dulu. Ini ibu. Akhirnya itu nan tak ada lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Nasihat Nabi Ayub serupa biasa. Nyo mulai lo menggalih balik. Lanyo galih anggur, lanyo galih kurma, buah-buahan ada sinan. Maka sebentar ndak menjelang setahun do Pak, dia berezeki banyak lagi. Lah banyak rezekinya, ibu-ibu dan bapak-bapak, istrinya nanti go minta cerai tadi. Indah dapat laki dong. Ketiga-tiganya datang ke Nabi Ayub lah. Dayub, maafkan kami ya Dayub. Ketika Dayub sakit, seharusnya kami rawat. Tapi kami duraka, kau dah maafkan kami ya dah. Kerana kini udahlah sehat, lah bau sawo lo balik. Kami tidak dapat laki dah. Terimalah kami balik. Jawab Nabi Ayub. Alhamdulillah. Ya kan? Mujur kalian dalam balaki. Daripada mencari rasa dan lain lo dan biarlah kalian sekami terima balik. Apakah sabar orang tu? Kalau sesabar tu orang ngalih di tanah abang, anda ada ngalu-ngalu. Ya kan? Karena semuanya kehendak Allah. Kan makan tak berhenti tu kan? Ambo lihat wajah Pak ceria saja. Pun tak ada yang kurang makan kan? Alhamdulillah. Mungkin saja galih tajua untuk makan, untuk biaya anak sekolah, mungkin untuk mengumpulkan kayu nan alunda. Tapi masuk ke batu ibu. Sudah awak menurun, awak mendaki. Sudah mendaki, awak menurun. Sudah hari siang, hari malam. Sudah susah, awak bahagia. Sekarang dapat musibah, mungkin 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan lagi akan datang nikmat yang banyak. Saya yakin Allah tidak akan menganiaya kita kalau kita tetap bersyukur kepada beliau dalam keadaan bagaimanapun. Nam membui ambo basobok jo ibu-ibu di Jakarta, kau lain tahu ibu? Ada kaji ambo mengenai musibah kau Pak. Kira-kira 2 tahun lalu di Padang ambo kan banyak musaji kultum zuhur. Jadi ambo kultum zuhur di Masjid Mutatahirin Rawang di Pasaraya Padang tu. Ada anak muda, Pak, boleh enggak kaji apa kau kami rekam? Jawab direkam, jawab itu Pak. Gunanya nanti kalau meninggal ya Pak bisa jadi dilihat orang saja. Ambo nak tahu doh Pak, Bu, karena orang gaib kau lah gagap teknologi. Kironannya nyorakam tu ndak bara bulan doh, nyo telepon ambo di orang RRI. Buya viral buya aja. Ndak ada ambo pakai spiral, do orang padusi nam pakai spiral aja ambo. Indak spiral do buya aja. Rupa viral ko, kaji ko masuk kayu YouTube. Rupanya banyak orang Minang di luar dan jauh-jauh mendengar kaji ambo tu. Ala tiba-tiba saya telefon. Kaji ambo hari itu sabare-bare musibah untuk awak. Alun sabare musibah yang diderita Karambi. Itu gaji ambo. Sehingga diduri Pak sampai kini nama bola itu. Siapa gaji kini Ustaz Karambi aja. Abah Karambi, kita ulang balik kaji itu malam kok.
Jadi anak-anak mo na mudo ko suaminya nan mengalih di pasar Tanah Abang di Tamrin City kok mengeluhnya ndak tajua atau berdua-dua di toko tu agak semangatnya di ndak ada dah kali makannya mah. Kini hari malam besok siang laki-laki ko suko ibu-ibu dan bapak-bapak digadangan nantinya de istrinya. Nah itu dengar ni kalian dong. Ya kan? Gadangan nantinya tarui. Jangan mau pe tambah hilang akalnya. Jadi karambie ko dulu kan narai babu kui juga lupa. Tapi tahu arai. Nam pencetak kui baik ini tu. Tapi kebanyakan yang dipakai orang arai Pinang pak. Kalau arai karambie ko kadang-kadang raginya. Jadi arai babungkuih jo kalupa batuka siang jo malam baganti hujan jo paneh kalupa pacah arai keluar. Kalau lai tagok tampuk sampai badan jadi mumbang. Kalau ndak tagok tampuk gugur badan de angin. Kalau lah gugur ke bawah lai jadi mumbang. Jalai ke jadi kerambi jadi mumbang saya ndak jadi. Nan jadi mumbang tu nan tagok tampuk. Nan mumbang lai sadonya jadi kerambi. Ndak kalau tiba tupai jatuh ketek badan. Ya kan? Nan sampai jadi kerambi lai sanang. Indak mudo diambil orang, masak diambil orang. Kan banyak kini kerambi mudo diambil orang mah. Ya kan? Kaum muslimin orang ambil kerambi ko, biar di Bukit Tinggi, biar di Piaman, biar di Solok Selatan, ndak ada nombor terati dah pak. Batangnya panjang, palapahnya kadudui. Nyo piuh tampuk kaki dah nyo geliang badan kasuuk balambin tiba di bawah. Laya do kerambi ko diturunan orang jo tali. Nah ada mujurnya lay pakai sabui pak. Kalau tidak langsung pacah tampuruangnya tiba di bawah. Tabanam masuk tabe. Lainnya keluar di orang. Lainnya sabar saya tidak ada ngeluh. Tiba di luarnya suluh jo basi tajam. Narunciang dah. Ni baitun sabui ya. Atinggal tampuruang saya. Beraka sakitnya tu. Ledonya mengeluh, ndaknya sabar saja. Ndak ada ngecek-ngecek. Dia bawa orang kata rumah, laharoknya ke disimpan dalam mari, tapi dibawa badan kalapu mato ladiang dan dia doi. Kapiang dua badan. Ya kan isi parui keluar badan kapiang. Lain mengeluhnya, ndaknya sabar. Allah selesai penderitaannya. Alun lah tasanda di dapur tu kukuran sudah bagi kie. Kalau kukuran biasa ndak ada pak, nan manual tu. Iko jo motor listrik nyo gerinda. Sabalun tatam puruang ndak nyo antien. Le adonyo mengeluh, nyo sabar. Lah jadi karambi nyo, Allah berakhir penderitaannya. Tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu jo bawah di bawahnya, lah menggalaga air nyorame di orang jo air tu. Sampai jadi santan. Apanya tadi ampasnya tu ana maunya di Serian. Sumpara. Sampala. Kalau di kampung Ambo diwaso sampure. Nah. Kalau di Padang katapang. Sesuai lo di Padang tu, kalau ada kerambi, ada ketapang. Kalau insya-Allah hamba dipanggil, insya-Allah hamba datang. Aku lah hamba datang malam gini. Nan sampalahnya tadi dimasukkan ke kain buruak, kain usang, adi gosong ke lantai papan. Beraka sakitnya dia. Tapi lantai papan bakile dek jasonya. Inilah orang sabar. Nan santan tadi diangean dalam kuali. Berangeknya tu. Sudah tu nyo masukan orang lado giliang. Nyo masukan selang kue sipade, asam kandi, bawang putih, bawang merah, ruku-ruku, daun kuning. Delah hangui-hangui badan ko kanelado.
Deknya sabar taruh indak mengaluh harum baunya pak. Tapi itu kecil orang. Lima orang menggulai. Orang zikir terpengaruh adanya pak. Orang zikir kan itu afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Babaun karambian Allah mengalagak tadi. Itu kecil orang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu dimasukkan orang kantang, dimasukkan orang daging. Kalau ikan kan digulai orang, dimasukkan orang ikan. Iya kan? Lah masak gulai itu kok. Bertanya tetangga di sawalah, ni apa ni gulai ni? Ayam je. Lain tersabui kerambia tadi. Nan marasai saja dari arenya. Nan dapat nama ayam tak pernah membantah sampai kini. Senang kadibuik mengkolama arus satu kerambia. Leka jadi onde-onde tapaso kerambia di seraan itu. Kau nak lamanya katan harus pakai kerambia. Nyo marasai namo ndak dapat tapi nyo ndak mengeluh. Itu nang kena tiru. Jangan seketik mengaluh saja. Ini apa? Itu disadari untuk menaikkan kelas iman kita. Ambo yakin bapak-bapak orang taat saudara. Ndak ada nang tak kabar zakat. Tapi itu ujian Allah pak, sabarlah. Sabar. Pak, sekali-sekali ada ndak ibu menggulai ikan lawi? Lai. Manan kareh kulitnya jo ikan ngerayo. Manan padek daging ambu-ambu jo ikan rayo. Padek daging ambu-ambu, lai tahu ustaz sebab pak tahu, lai tahu apa sebabnya tu? Ikan rayo ko mangko lunak sedagingnya nyo ditabe idui. Ayat tabe tu tanang se. Ikan lawi tu mangko kareh padek dagingnya nyo diampeh nombak siang malam. Ya kan dia acuk tampeh-ampeh tu kareh dagingnya. Mudah-mudahan dapat ujian Allah ko tinggi menapak sudah. Sampai apa ke derajat mukhlisin. Ya Allah, kamilah berusaha ya Allah. Ya kan? Tapi kehendak engkau begini, kami reda ya Allah. Kemengawak kalau Allah yang berkehendak. Ya kan? Jadi sabar. Dapat bini putih ranca, alhamdulillah. Dapat bini hitam sabar. Ada keuntungannya dapat bini hitam berkilik tu angin. Nak pakai selimut nampak tak? Tanyalah ke orang bini hitam lepas. Ya kan? Dapat bini ranca alhamdulillah. Kama di bawah bini kau tamanuang dah. Dia ranca bini udah ada lagi. Kalau dapat bini buru apa? Ditinggal 2 tahun tak ada orang kau mengaduh tu. Ini ada orang tak ketuju tu orang. Jadi kalau hidup ini kita bersyukur, dapat musibah, kita bersabar, semuanya stabil. Ya kan? Hidup kau itu pak. Bapa itunya. Apa kan acok bertamu ke rumah kawan. Nyuagia makanan na lama. Ruangan tempat duduk apa? Basi nyobuin kopi ginseng. Tapi apa ndak kelamo di rumah kawan apa tu apa harus pulang ke rumah apa. Acu itulah hidup di dunia. Kita lihat orang kaya banyak pitih banyak rumahnya. Ya kan? Dia hanya tamu. Kalau malaikat maut datang, semua itu akan ditinggalkannya kembali. Itulah hidup kita di dunia. Dan hidup kita di dunia ini lebih pendek dari dikubur. Percaya enggak anak-anakku yang muda ini? Bahasa hidup di dunia seketik kalau dibanding hidup dikubur. Percaya enggak? Ambo bagi contoh ya. Nabi Muhammad berapa umurnya nak? 63. Itu jo tahun Hijriah. Jo tahun Masehi 61-nya.
Jaraknya Jawa berapa kini? 1.500 tahun. Lah berapa lamanya beliau dalam kubur? Lah 1.437 tahun. Mana lama hidup di dunia jadi kubur? Itu alun di akhirat lain. Di alam barzakh. Kita ini kalau meninggal sekarang, saya yakin masih lama kita dikubur dari hidup kita di dunia menunggu hari kiamat. Toko gadang tinggal, rumah gadang tinggal, laki gadang tinggal. Nah, iya kan? Bercerita mbok cik Alin tak tekan tuak nah. Awak kaji awak sabar saya. Sabar saya. Mati bini sabar, ya kan? Tak ada yang perlu ke ditangihi mana. Coba kecik awak Allah nan punya. Ada orang dulu sekolah kejuruan ko, kalau kini kan SMK namanya. Kalau dahulu kalau orang sekolah kejuruan tu namanya nasi tingkat SMP SMEP. Sudah tu tingkat SMA. Iya kan? Kalau kini SMK sana nama sadanya. Ada seseorang yang otaknya cerdas, Pak. Dia sekolah sampai SMA tu hanya 4 tahun. Tidak 6 tahun. Karena pintar. Kemudian kuliah lanyo di Unan di Pekon, Fakultas Ekonomi. Nyo cari di orang BI, Pak. Indak bates-tes kerajonyo di BI. Tapi diopor ke Makassar. Tidak melamar-lamarnya. Jadi dia memang jenius gitu. Iya kan? Tidak lama 1 tahunnya jadi kepala. Itu adalah dia kelasnya pedusi. Sekampungnya ditakdirkan Allah dapat lo kerja di BI. Di sampai bank pimpinannya tu. Iya kan? Bertemu. Kan adik kelas semua dulu. Yuk. Terjadilah cinta lokasi. Ya kan? Menikahlah dia. Beberapa tahun kemudian, enggak 10, enggak 12 tahun, rupa tak boleh kerja di bank ko berdua suami isteri lain. Harus kena wang tulak cik. Tentu nan kena wang tulak tu nak rancak bininya. Karena beliau kepala cuma satu cobaan Allah, piti banyak, awak kepala, anak tak ada. Ini musibah lagi. Kalau ada ananda sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, belum dapat keturunan. Ya kan? Abaco surah Maryam ayat 1 sampai ayat 6. Kalau ada. Ya kan? Doa siapa ini? Doa Nabi Zakaria ketika berumur setua saya ini untuk minta anak kepada Allah. Kalau ada, ini musibah belum dapat keturunan. Jadi setelah istrinya kau nerima wang tulak, lah sepakan, datanglah suaminya kau ke atasannya, Pak, ambo kerja kalampi 25 tahun. Boleh kami pulang kampung berdua lah. Ambo lo dapat wang tulak lah bapak. Boleh kami bawa sahur di rumah je isteri kami. Nyo tak punya anak. Dapat lo nyo wang tulak. Tahun 80-an Pak, itu banyak pitih 3 miliar Pak. Nah, karena dia kepala yang cerdas, sudah banyak pengabdiannya. Besar dia dapat. Abu sahur lah nyo di kampung. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dapat lah bini nyo kau sakit. Kanker payudara, ya kan? Kemudian bengkak, dioperasi, dibanam di tanah lupa. Selama sebulan, kira tumbuh ureknya, berarti tumor ganas. Kalau ada benjolan, dioperasi, nyobanam di dokter di tanah, sebulan matinya, itu tidak kanker ganas, ya kan? Akhirnya dia bakemo memproduksi itu. Suaminya kok sangat sayangnya bininya. Walaupun banana busuk, istri kok tetap nyopagui nyocium. Akhirnya bininya dah
Ambo mohon kau dah ya dah. Atu. Ambo pasti dahulu menangi dari udah. Bakemo kau ndak tahan abu ambo lah habis. Walaupun awak ndak waranak dah, jangan capek nak udah babini kalau mati ambo ndak. Marah uang lakinya, kau ndak itu nantakana dia udah do dia. Sakit kita ubek, luko kita tawih, damam kita tawa. Kita gantuan kanan tinggi, kita sandan kanan gadang. Bamohon awak ke Allah supaya adinda sehat. Sudah tu yulai berkurang sakitnya pak. Pi 2 bulan sudah itu parah lo balik. Meninggal lah bininya kok. Lah 2 tahun sudah bininya meninggal kok. Nyo tiok pagi menyiram kubur. Tiok pagi siram kubur. Kecik tetangga sayang nampak nak kerja di bank ko jo bininya ya. Nyo siram kubur lah 2 tahun. Kira orang tak tahu dah. Rupa janjinya situ. Kalau yo adinda meninggal, de ambo mudo baru pabilo ambo boleh babini. Kalau lah tumbuh rumput di kubur kau dah, tungkonyo siram tarui. Acu itu sayang laki kawan. Ya kan? Jadi carilah kasih sayang Allah. Ba'a mencari kasih sayang Allah. Kalau dapat nikmat bersyukur, dapat musibah sabar. Tidak tertiru Nabi Ayub tadi sabar saya. Bu. Oh bu. Kalau ibu ditanya orang, mana sayang ibu ke Allah jo suami ibu? Ajoy. Yohana. Tapi supaya ibu jangan sase, biarlah pak tunjukan. Jalan. Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Itu jawabannya yang tepat. Lebih kepada Allah, tidak kurang kepada suami. Bapak juga begitu, Pak. Apa mana cinta kami ni apa juga Allah. Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Jadi kalau sudah cinta kepada Allah, kita ingin bertemu dengannya dalam keadaan husnul khatimah. Supaya kita dapat husnul khatimah, harus sabar menerima musibah, syukur menerimanya. Kan tak keluar kajian dari judul tu tidak? Tak kan? Di sabar saja. Kau nyolarian bini di orang sabar saja. Ketujuh lah dia nyoto ke bahagia kecewa. Ganti saja yang lain jangan cakap lu orang nama lari bini tu. Kalau lah lari bini orang tak ketujuh apa dia nyoto lain. Lain terangan apa tu? Jangan dicari jo pada dia saja lain. Bu, ada ibu orang Surian kau yang cerdas sekarang mencalek. Ada? Caleg perempuan dari Surian? Tidak ada? Tidak ada. Biarlah di rumah saya. Nah, di rumah saya lah. Kalau ada suami yang mencalek, tidak apa-apa. Ya kan? Karena kita keluarga besar di sini. Jadi sebutannya, di sini apa namanya Bu? Sudah Jakarta ini? Masih Tangerang? Sudah Jakarta? Nah, ini warga Jakarta yang berasal dari Surian. Warganya sini karena kartu penduduk ibu di sini. Ibu bisa jadi lurah, ibu bisa jadi camat, ibu bisa jadi anggota DPR. Ya kan? Mudah-mudahan apa saja pekerjaan kita, kalau saya berpendapat ibu-ibu ini kalau ingin bekerja jo, rancak jadi guru. Kalau di bambu, kalau laki-laki tahun gua, ibu tengah malam pulang, suami mudo, hanyalah lalu seorang, ibu tengah malam pulang, karena penutupan. Jadi tidak usah di bank kerajo. Kalau ke kerajo jadi guru lah, jam kerjanya tidak bara. Kemudian dijadi guru tu ada tunjangan sertifikasi. Iya enggak? Iya. Kalau di Ndaruang dulu Bu, ambo kan kerajo ambo selama 19 tahun menyidang-nyidang karyawan dan kanikah.
Jadi kalau nyok nikah, tu calon bininya nyoba ke kantor ambo. Sekali ambo ke pensiun lah 2007 adalah pembalih pasang karyawan baru dan nikah. Itu separuh karyawan tu bininya guru saya. Ambo tanya, bamang kau sepakat sekalian mencari bini guru? Pak, guru kau berhasil mendidik anak pak. Nyuren cik-cik, bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara, itu ibunya guru. Bapak Dr. Muhammad Hatta, ibunya guru. Inya Haji Agus Salim, ibunya guru. Tu nang kedua pak, SK guru ko mudah digaden di bank. Ini bapak. Ya kan? Kalau awak ingin kredit, aduh pantunnya dinyong. Lai dapat ribu pantunnya. Habis ada tunjukan. Jalan lo tak? Kalau buat jo balai baru. Sesimpang jalan ke Kuranyi, Kakida jalan ke Siteba. Dia lagak gapu asal guru. Habis bulan menerima gaji, dapat mengredit auto Innova. Jadi apa nambah bini guru, syukurlah pak. Iya kan? Alhamdulillah. Apalagi dosen. Sudah tu ambo ingat alai di Padang banyak jo terjadi ibu-ibu nan ASN ko kanyo bagaji tetap tu. Suaminya karajo swasta. Kadang-kadang dapat rezeki, kadang-kadang indah. Gugat cerainya. Jangan terjadi lo orang Surian nanti enggak sikonda. Kini bandiang laki-laki jo padusi go anak-anak ambo nalai bersuami setia salah dia minta cerai. Ya kan? Laki-laki jo padusi kini pak perbandingannya 8 padusi cie laki-laki seluruh dunia. Kama dicari lakinya nan 7 alai. Coba pikir ibu itu. Laki-laki 8 padusi 8 laki-laki cie nya. Alon nang kamati laki nyo ingin nyo laki je lai. Nyo mudo baru. Iya kan? Akama dicarian. Nanti kalau lah hampir hari kiamat pak, 50 qayyimun wahid. 50 orang perempuan entah per RT itu entah per A. 1 orang laki-laki. Di daerah tu 50 padusi seorang laki-laki. Nyo para buyan ko laki den. Ndak pandai tagak orang tu sudah tu. Ini bukan bapak-bapak. Ya kan? Itu lampir kiamat hari tu. Jadi anak ambo setia-setia salah bersuami. Anak ambo na laki-laki nan mudo setia salah jo istri. Ya kan? Lihatlah kalau orang suami istri kau pecah kongsi pak. Ya kan? Sensaronya. Ananda tahu tak buruan puyuh? Lain. Ikolah keluar di YouTube kan. Puyuh tu kadang badannya atau ketik. Panjang ikuannya atau singkik. 3 jarinya atau ampe. 3-nya. Tu mangko puyuh tu ndak berani enggo diradaan kayu. Banyak mencakam jari 3-nya. Mencakam tu harus ada jari kelakang cik. Jadi puyuh tu bertalu dalam samak saya. Abang mangko ketek badan puyuh, abang ko singke ikunya. Nyo ndak dapat kasih sayang jo induknya. Jadi puyuh aku nan salah bini puyuh apa? Apa puyuh elok? Jadi puyuh batino ko jangan anda tiru perangainya ndak. Ba puyuh batino tu Pak Ustaz. Kalau nyolah sudah batalu nyo tabang sele. Nyo tinggal setalu ko. Ya kan? Ndak tentu kama painya. Puyuh jantan kalau itu sedia teh pematang hari kaujan. Kama la bini dan tadi. Talu ka diaraminya pai. Ya Allah,
Agi lambo tanago ya Allah. Dia lambo maram mitalu ko. Walaupun iko kewajiban bini ambo. Sambil maram ko pak nyoimbo jo bini nyo. Ibu wak menengah puyuh jantan maimbo bini ko pak. Larui perhatian wak. Siang malam tu. Lai pulang bininya. Indah. Sampai talua manate. Labaraja talua nan manate ko tagak. Labarajanya tabang pendek-pendek je. Bertanya kapanya, Pak, awak cari buruang lain. Ada mama pak, awak mama awak pak, itulah nak amang hilang nak tentu rimbo, mati nak tentu kubur kama kapa cari nak. Sabar saya nak apa kan lain. Ndak ibu dia pak puyuh tu meratoknya. Jangan ditiru tu ndak. Tu bertanya lah kama pak puyuh tu start tu itu. Induk puyuh tu. Mencari laki lo cek le yo kata. Padola do lakinya laki je cek le. Itulah perangai induk puyuh. Jadi apa kalau ada bersiang-siang ladang di puncak, bersuruh dapat induk puyuh kau, dah biasalah. Nyo gilo laki je. Dari balanti kapainan itu nanggadang muaronyo. Dalam balaki bapacaran itu nanggadang sansaronyo. Dari balanti kapainan itu nanggadang muaronyo. Dalam babini bapacaran itu nanggadang sansaronyo. Hancur rumah tangga. Kini nyoboy lo istilah namanya selingkuh, selingan indah, keluarga tetap utuh. Tak percaya mbak. Karya keluarga pasti runtuh. Jangan kalian tiru induk puyuh anda. Setia selama ramita lu ni. Pak, lain tak tekan tu. Sabar membina rumah tangga di. Jangan ditiru ayam jantan. Kalau laki-laki ko ada nama meniru ayam jantan. Cirinya ayam jantan tu. Ciri-cirinya bulunya tabah, rancak tu, bakilek, susuhnya panjang, ranggahnya tinggi, kukunya balengge. Ayam kukuk balengge kau di mana banyak? Di Solo. Calialah di muka kantor bupati dibuat orang patuang ayam. Ba ayam balengge itu kukuknya ustaz. Pagi-pagi nyo malompe kate paga nyo bae kukuk balengge sudah tu nyo garese ayam betino. Cir. Itu perangai apa ayam apa? Ado jaguang nyo keluan kemunculannya nyo masuk alo balik. Kakak. Ayam betino ko lah tarayu saya. Dek ayam jantan ko gagak. Ndak melapor ke Pak Koar lah bagian sebadan. Lama-lama tu betalu ya kan. Lai sayang suami kawak, lai melaki maram. Kalau lah maram ayam betino pak ndak nyo cali ayam jantan le do. Bulu lah tangga, awak lah kurui, amo lah banyak, ndak ketuju dinyo lai. Biar ayam jantan di Surian, ayam jantan di Baso di Kampung Ambo, ayam jantan di Jakarta, sama seperangainya. Asa bini nyo lamaran, dah ada nyo cali lai. Muju ayam betino ko lai sabar, nyo aram mesti talu ko sorang. Jo ciri-ciri nyo tahan. Kalau acok nyo keluar dingin talu nak nate. Sehingga ayam maram tu kalau turunnya sekali-sekali sekadang tinju ko tahinya. Lama nate talu labaraja lo anak ko mengakeh, ya kan? Basuolah di bundaran HI suaminya kan.
Ya kan? Bang, dah lama nah bang tak pulang. Saya cinta bang, bang. Saya tidak suka dendam bang. Walaupun abang tak pulang-pulang selama mengerami telur, saya sabar aja bang. Anak ganteng-ganteng serupa abang 24 ekor abang. Pulanglah abang balik. Sama kita kakehan anak kau berdua bang. Layar mu ayam nyentang kau pulang. Nyoba pantun rabab pasisi. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini cie lai. Yo kurang ajar lah. Jangan ditiru perangai ayam jantan tu tak? Sansaro anak awak. Bini kami mantia ustaz bercilalek di bibi. Sabar jawab. Pi kaji sabar tadi. Barana lah perusi kau ngecek aniang jawab. Ada di kampung bo pak. Kurang tu bini berampe. Pak. Bahara sionya pak. Apa bini berampe. Kau tak ada ibu tu bercakap. Kalau nyo ibu kawak jawabnya aniang tu aja. Atau kau nyo berhenti seorang tu mah. Atau tinggal pitih lah je. Tu diciumkan niangnya aja. Alang aja. Jadi orang babini berampe ko penyabar pak. Barana kaya boh istrinya itu je ya. Nya sabar. Aniang. Jadi pak kalau kau mencuba babini lah biar dari cie harus sabar. Pedusi kau tak mau di madu dah pak. Minum madu sehatnya. Kalau di madu sakitnya. Tapi ada contoh. Kau ambil kecil lagi boleh? Lain. Di dunia kau tak bisa kata awak dah bu. Kalau ada ibu suami babini celai itu kadarullah. Dia mau upe-upe mana? Kadarullah tu. Walaupun hati ibu tak mau menerima. Kenapa? Ada tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa laki-laki ini akan beristri dua. Sudah tertulis itu. Malah kalau menurut sunnah, padusi ku hendaknya mencari laki bininya cek lain. Iya. Ini barangnya. Akan dia tidak terima di ibu tu dah. Ia memang baik kalau menjalankan sunnah. Tanyalah Ustaz Khalid berselamat. Kena cok keluar di Facebook tu. Tanyalah. Tu bininya mencari bininya je lain. Ini apa-apa. Ya kan? Kalau itu Ustaz Khalid berselamat. Lain. Tanyalah je kan. Bininya mencari bini je lain untuknya. Itu. Tapi jangan kadang nanti apa. Bu, di dunia tidak bisa kata awak. Itu menurut kehendak Allah. Nabi Ayub beralamannya berdakwah. Tidak Nabi Ayub dan Nabi Nuh. 900 tahun. Tapi bininya tidak patuh kenya pak. Coba bayangkan musibah untuk Nabi Ayub, Nabi Nuh. Ya kan? Tidak mau istri masuk Islam. Coba bayangkan. 900 tahun berdakwah. Kalau sudah Nabi Nuh tu berdakwah, kelapainya tu ada tak istrinya ke sini. Kemari si Nuh tadi, iyo. Keciknya itu. Picayo. Sebabnya memanjik, bersinggari, mencancang balandasan. Sadang ambo istrinya kuah. Ndak percaya je si Nuh tu. Inyo taliakinya lah putri je tu macam. Jadi dangan mana je. Akapi lah orang tu balik setelah dipengaruhi dari istri beliau. Bu, kalau di zaman awak kini kau masih ada Nabi, dapat jodoh ibu Nabi, kadang tidak. Manga Nabi RT selaki wak lah kadang ti. Bu, suami ibu lah pakai stempel lah gini. Lah mengapi map lu turun naik kantu aja. Alun tahu lah yo, ayah si John kalah jadi RT.
Ada kebanggaan dalam hati suami pengguna dek masyarakat. Nah, jadi Nabi Ayub kecewakah beliau? Tidak, karena itu kadarullah. Sudah tun Abu Lahab lah. Abu Lahab, ibu-ibu apa-apa, itu semalang-malang orang. Laki bini masuk neraka. Ini mah Ustaz tahu, ibu-ibu pastilah tahu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Kedua-duanya masuk neraka. Tapi ada narancak. Lain tak faham berkecil je lain. Nabi Ibrahim itu masuk sarugo jo bininya, masuk sarugo anaknya, masuk sarugo cucunya. Anama ibu pilih serupa Nabi Nuh, serupa Abu Lahab atau serupa Nabi Ibrahim. Tapi nyoba bini dua. Ibu lah terlanjur mengecehan memilih Nabi Ibrahim. Iyo dua bini Nabi Ibrahim. Iyo nanti Sarah, nang kedua Hajar. Tapi tidak ada bu. Memang fitrah laki-laki itu. Tapi Nabi Ibrahim tu ibu, ya kan? Inyo ndak inyo nan mencari bini dah. Karena lah 75 tahun, kau catatan ya Pak ya. Kalau lah 75 tahun apa sudah nikah, indak dapat keturunan, secarian di ibu bini je lain. Pi 75 tahun ndak 75 hari dah. Mungkin umur awak sendak sampai 75-80-an. Apalagi usia perni. Ambo berpisah jo ibu itu 42 tahun 3 bulan. Ndak sampai ke 50 tahun. 42 tahun 3 bulan beliau meninggal umur 64, ketika tu umur 68. Ya kan? Kini kalau hidup jo ibu tu umurnya lah 68 mah. Ambo 71. Tapi orang lah meninggal kan tak ada tahu umurnya lah. Karena dia sudah hidup di alam gaib. Jadi sore-sore bu, Nabi Ibrahim tu taman nuang. Nyurui-urui dek bininya Siti Sarah kok. Daim. Bamang ko buru nama nuang daim. Nantakana di daim. Tu kok coba suawak tu mah. Kita lalamo nikah Sarah, tapi belum dapat keturunan. Abang rindu ingin dapat anak laki-laki menjadi nabi. Ya kan? Tak mungkin tu doleh bang. Bab itu ambo lalamo koropos, monopos. Tidak mungkin beranak lain. Tapi ambo cari orang tua sehat serupa abang kok. Kalau babininya beranak. Babininya celai je muda je. Bang, dia lambo berkorban untuk abang. Korban apa? Korban perasaan. Sebenarnya kau padi ya kau bang. Tapi demi abang, karena lah 76 tahun lo nikah. Dia lambo carian istri untuk abang. Siap. Itu anak angke awak dulu namanya si Hajar. Iyo mana kata Nabi Ibrahim? Iyo. Laki-laki kalau dia agama dia itu tu pak, tu pucuk menjulai tu mah. Hanya baik dia kambiang. Sedanglah di pagar pucuk ko, lainnya jambo je di kambiang. Apa lain pucuk menjulai. Nyolamar lah dek Siti Sarah, Siti Hajar ko. Nyolamar coba so Mesir, ndak dapat di den. Kita pindah saya ke Baso Solo. Ya kan? Kata Siti Sarah melamar Siti Hajar ko. Badan tuang badie dalam kabun didake lurah Sigumanti. Kanailah rusuh panjang bulu badie nanduo satuangan. Sungguh diagak sampai balun banie iyo dalam mati saja di bulan nan dahulu. Kinilah baru ambo sampaikan. Hajar, mau ndak kamu
jadi istri kedua bapa angkatmu. Jadi apa angke boleh nikah jo anak angke. Itu sekecil Siti ajar. Kalau ada anak ibu dicarian jodoh itu katanya tu tanda amuhnya. Tapi kalau menanginya jangan dipasok nak mu tu. Tapi kalau itu katanya. Atau tanda lain setuju. Iya kan? Menikahlah Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim. Dapat anak Ismail. Dek sabarnya Siti Sarah ko bu. Kutikonyo lah umur 200 tahun. Di balian wajahnya serupa padusi umur 9 balik. Nyo haid balik. Nyo pergauli di Nabi Ibrahim. Dapat anak Ishak. Jadi kalau sabar tu ada balihnya Pak. Bu, jadi sabar sedih. Kau begini laki jelek sabar sedih. Parah Pak. Parah. Ya kan? Parah. Iya kan? Sabar aja. Ada anak menjadi dia kira nama Ishak. Ishak kau begini dapat anak Yakub. Yakub babini dapat anak Yusuf sampai ke bawah Zulkifli, Ilyas, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa alaihis masuk surga nak sadanya orang tu. Karena sabar. Anak Nabi Ibrahim Ismail tu ndak ada anaknya jadi nabi cik sampai ke cucunya. Tapi cucu terakhir entah berapa ratus tahun jaraknya, 1000 tahun, maka diangkat jadi nabi, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga enggak? Tapi harus dicarian laki bini cik lai. Kalau lah 75 tahun enggak beranak. Enggak 75 hari dah. 75 tahun ibu sudah nikah. Ndak dapat anak cariannya dini cik lai. Lai tenang ada ibu tu. Pi 75 tahun. Ndak ke sampai ke umur beliau ke 75 tahun kan. Jalai usia pernikahan ndak ke sampai ke. Iya kan? Sebab orang kini bapak-bapak para jemaah karena nabinya pendek umurnya Nabi Muhammad. Berapa umur Nabi Muhammad? 63. Ambo lawara 71 lawara tambahnya lah 8 tahun. Jadi kalau ada suami ibu nan sagai ambo ko meninggalnya jangan diratok yo orang la patut mati tu bidia salah lai. Ustaz la patut yo mati tu yo. Tapi bang ko alunya mati lai. Itu ajal lalu sampai nang kedua doa jamaah. Malah ada apa-apa kau tadi ya. Bisa tak jadi orang Semando kami di Surian Pak Ustaz? Inginnya lah menjadi Semando. Amu aja nyoleh orang lah 71 kau. Asia kau lah nangkanyo ada anggamu entah. Orang lampir mati le. Akannya carinya ini je le. Ini. Siapa tadi tu? Jadi semuanya kita hadapi dengan saya doakan ananda saya yang kerjanya jadi pedagang di Jakarta ini, ya Allah, gerakkanlah pertumbuhan ekonomi mereka kembali, ya Allah. Ramaikanlah orang belanja ke kedainya, ya Allah. Setelah rezekinya berlimpah, ya Allah, hendaklah dia dapat berbagi dengan fakir miskin. Kalau ada di kampungnya orang membangun rumah tahfiz, ya Allah, gerakkan hatinya untuk mengirimkan uang membangun rumah tahfiz di kampung itu. Dan juga tidak menyia-nyiakan persaudaraannya di kota besar ini. Ya Allah, bahagiakanlah rumah tangga orang Surian ini, ya Allah, seperti bahagianya kakek kami Adam dan Hawa. Seperti Ibrahim, Sarah dan Hajar, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau, ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami yang perempuan anak yang salehah. Jadikanlah anak cucu kami yang laki-laki anak yang saleh. Hindarkanlah generasi kami dari mungkarat dan maksiat, dari narkoba, minuman keras, perjudian, prostitusi, perzinaan, LGBT. Hindarkanlah anak-anak kami dari dosa-dosa besar itu, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, sabarkan kami menerima musibah, dan jadikan kami orang yang bersyukur menerima nikmat Engkau, ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Bangunkan di kubur beliau raudhatan min riyadil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh hamba berpantun, cik? Tali kai panjang 9, orang memapih hati pelang. Kanailah anak lumbo-lumbo, minum air basuh ala tangan, makanlah kue nantai dang. Jangan di pasiraan saruknya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.